Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam materi hukum internasional pertemuan minggu kelima. Harapannya kita semua saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja, diberikan kesehatan, kelancaran segala aktivitasnya, walaupun dalam kondisi memang sangat dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan dan stay di rumah. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat dan dasar mengikat hukum internasional, di mana kita ketahui mungkin pada materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai sumber hukum internasional, apa itu hukum internasional, sehingga perlu kita tekankan saat ini bahwa bagaimana hakikat dan dasar mengikat hukum internasional, khususnya dalam hal hubungan antar subjek-subjek hukum internasional, seperti itu. Pada materi kali ini kita akan berbicara mengenai hakikat dan dasar mengikat hukum internasional. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sifat hakikat hukum internasional itu sendiri. Yang kedua adalah teori-teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sifat hakikat hukum internasional. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, mungkin kita flashback terlebih dahulu mengenai bagaimana hukum internasional itu dan seperti apa toh sebenarnya hukum internasional itu. Jadi yang harus diperhatikan, hukum internasional memiliki perbedaan mendasar dengan hukum nasional, di mana dalam hukum internasional itu berlaku tertib hukum koordinatif dari sejumlah negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan hukum nasional dengan tertib hukumnya bersifat subordinat. Apa itu yang disebut hukum koordinatif? Jadi berlakunya sebuah hukum itu didasarkan atas sebuah kesepakatan antar negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi hukum itu tidak akan mengikat apabila suatu negara itu atau sekumpulan negara itu tidak melakukan sebuah koordinasi atau sebuah kesepakatan yang disetujui bersama, dan itu menjadi dasar hukum sebuah negara itu melakukan kebijakan seperti itu. Berbeda dengan hukum nasional yang sifatnya adalah subordinatif, di mana subordinatif ini sifatnya adalah jadi sebuah itu punya otoritas, memiliki sebuah otoritas terhadap wilayah atau teritorialnya, seperti itu. Walaupun memang pada prinsipnya hukum dalam suatu hukum nasional didasarkan atas kesepakatan antara lembaga-lembaga pembuat hukum, tetapi pada prinsipnya itu sifatnya adalah subordinat. Yang berikutnya, berlakunya tertib hukum koordinatif dalam hukum internasional memberikan dampak tidak terdapatnya lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, kehakiman maupun kepolisian, seperti itu. Yang terdapat hubungan antara hukum dan tugas pelaksanaannya. Jadi memang pada prinsipnya tidak ada itu secara tegas menyebutkan berdiri sebuah lembaga, baik eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai legislatif sebagai pembuat aturan atau hukum, hakim sebagai pengadil, walaupun memang ada Mahkamah Peradilan Internasional, tapi sifat-sifatnya nanti akan dibahas lebih lanjut. Maupun kepolisian internasional, walaupun untuk kepolisian ini ada sebuah koordinasi. Nah ini
koordinasi dari sebuah negara-negara yang berdaulat itu membentuk sebuah kepolisian internasional. Itu tujuannya untuk memudahkan koordinasi lembaga kepolisian di suatu negara-negara, tapi tidak berdiri sendiri bahwa dia itu hanya tunduk pada hukum internasional dan tugas fungsinya ya hanya menangani hukum internasional saja, tidak. Yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana hukum internasional mendapat sifat mengikatnya? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan teori-teori pada pokok pembahasan yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan yang kedua harus dicermati. Jadi hukum internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat atau memaksakan suatu aturan internasional. Jadi tidak ada, seperti penjelasan di atas, tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional. Walaupun mungkin kalian mengetahui ada PBB dan sebagainya, itu bukan aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah hubungan dalam berlakunya hukum internasional adalah koordinatif, bukan subordinatif. Jadi ada koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh negara-negara. Masih sama, kemudian pertanyaannya, bagaimana hakikat dasar mengikat hukum internasional itu? Silahkan, setelah ini kalian coba diskusikan. Utarakan pendapat-pendapat kalian setelah video ini selesai dalam forum diskusi yang sudah saya sampaikan. Sudah saya siapkan maksudnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teori atau aliran mengikatnya hukum internasional, di mana kita sudah mengetahui tadi di awal sifat hukum internasional itu seperti apa. Lalu kan kemudian muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana dasar mengikat dari hukum internasional? Jadi ada minimal tiga teori yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah teori atau aliran pertama adalah teori hukum alam. Kedua adalah teori aliran hukum positif. Yang ketiga yaitu teori pendekatan sosiologis, yang kemudian akan kita bahas satu persatu ketiga teori itu. Masuk teori yang pertama yaitu teori hukum alam. Jadi hukum internasional bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Teori ini mengemukakan bahwa hukum internasional mengikat karena hukum internasional bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara-negara mau terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang datang dari alam dan diturunkan pada manusia lewat rasio atau akalnya. Hukum menurut aliran ini tidak diciptakan melainkan ditemukan di alam. Seperti itu. Apa yang dikemukakan aliran ini ternyata belum dirasa memuaskan karena sangat abstrak dan belum menjawab inti pertanyaan mengapa masyarakat internasional mau terikat pada hukum internasional. Pernyataan itu muncul ketika memang perkembangan rasio masyarakat, di mana mungkin saat itu hukum internasional bisa mengikat karena teori hukum alam ini karena perkembangan rasio masyarakat yang sampai saat ini cenderung modern dan akal itu melatar belakangi sebuah perkembangan. Jadi ketika dikatakan apakah benar hukum alam itu bisa mengikat atau menjadi dasar pengikat dari hukum internasional? Tapi yang harus diperhatikan, meskipun demikian, aliran ini banyak memberikan sumbangan pada perkembangan hukum
internasional terutama pada nilai-nilai keadilan atau justice. Jadi berbicara keadilan itu kita berpangkal dari sebuah dinamika yang ada di lingkungan sekitar atau alam, seperti itu. Yang berikutnya yaitu teori kedua adalah teori hukum positif, di mana hukum internasional mendapatkan kekuatan mengikatnya dari yang pertama adalah kehendak negara. Meskipun lebih konkret dibandingkan apa yang dikemukakan aliran hukum alam, namun apa yang dikemukakan aliran ini pun memiliki kelemahan, yakni bahwa tidak semua hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat karena kehendak negara. Seperti itu. Jadi mengenai kehendak negara ini, mazhab atau teori ini bertolak dari teori kedaulatan negara. Secara umum, inti dari mazhab ini adalah sebagai berikut. Oleh karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Hukum internasional itu mengikat negara-negara karena negara-negara itu atas kehendak atau kemauannya sendirilah tunduk atau mengikatkan diri kepada hukum internasional. Bagi teori ini, hukum internasional itu bukanlah suatu yang lebih tinggi dari kemauan atau hukum nasional, tetapi merupakan bagian dari hukum nasional atau bagian dari hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara, atau istilahnya adalah Äußeres Staatsrecht. Seperti itu. Namun, yang harus diperhatikan, jadi tidak semua hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat karena kehendak negara. Aturan hukum internasional yang berstatus hukum kebiasaan internasional ataupun prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya suatu negara, itu mengenai kehendak negara. Yang berikutnya selain teori kehendak ada juga teori, jadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak bersama-sama negara. Jadi mengenai teori ini berusaha untuk menutup kelemahan dari kehendak negara sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Jadi menurut teori ini hukum internasional itu mengikat bukan karena kehendak negara-negara secara sendiri-sendiri, melainkan karena kehendak bersama negara-negara itu, di mana kehendak bersama ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kehendak negara secara sendiri-sendiri. Dikatakan pula oleh teori ini bahwa berbeda halnya dengan kehendak negara secara sendiri-sendiri, kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik. Inilah inti dari ajaran Verensbarum teori yang dikemukakan oleh Tripel. Melalui ajarannya itu, Tripel sesungguhnya berusaha untuk mendasarkan teorinya pada cara mengikat hukum kebiasaan internasional. Itu berkaitan seperti yang ada teori kehendak tadi. Maksudnya dengan mengatakan bahwa kehendak bersama-sama negara-negara untuk terikat pada hukum internasional itu tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik. Ia sesungguhnya bermaksud mengatakan bahwa negara-negara itulah yang menyatakan persetujuan untuk terikat secara implisit atau diam-diam. Seperti itu. Itu mengenai teori kehendak bersama-sama. Tapi harus ada catatan, ketentuan ini melengkapi ketentuan yang pertama bahwa berlakunya hukum internasional bukan semata-mata kehendak negara secara mandiri, melainkan karena kehendak bersama-sama atau disepakati. Itu tadi sifat hukum internasional yang koordinatif seperti yang sudah saya sampaikan. Yang berikutnya, jadi dari teori hukum positif yang berlatar belakang kehendak negara maupun kehendak bersama-sama negara itu masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang melekat pada teori yang meletakkan dasar kekuatan
meletakkan dasar kekuatan mengikat hukum internasional pada kehendak negara, atau yang kerap juga disebut sebagai aliran volunteer, melahirkan pemikiran baru yang tidak lagi meletakkan dasar mengikat hukum internasional itu pada kehendak negara, melainkan pada adanya norma atau kaidah hukum yang telah ada terlebih dahulu, yang terlepas dari kehendak atau tidak oleh negara-negara. Jadi ini bertolak dari pendapatnya Hans Kelsen. Jadi ada dan kaidah hukum internasional didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum lain yang lebih tinggi. Ada dan mengikatnya ada dan mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi itu didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya. Jadi ada hierarki berlakunya sebuah hukum itu didasarkan atas kedudukan hukum itu. Jadi berlakunya hukum internasional itu didasarkan oleh hukum yang lebih tinggi. Misalnya hukum alam, itu di mana pada prinsipnya alam mengajarkan kita untuk bisa berhubungan baik secara individu manusia maupun secara kelompok antar negara, seperti itu. Jadi demikian seterusnya hingga sampai pada suatu puncak piramida. Kaidah-kaidah hukum yang dinamakan kaidah dasar itu adalah grand norm yang tidak lagi dapat dijelaskan secara hukum, melainkan harus diterima adanya sebuah hipotesa asal. Menurut Kelsen, kaidah dasar hukum internasional itu adalah prinsip atau asas Pacta Sunt Servanda. Itu asas Pacta Sunt Servanda itu ada dalam mata kuliah hukum perdata atau hukum perjanjian. Itu kalian bisa kupas di situ. Itu juga berlaku pada sebuah hukum internasional. Baik, materi yang terakhir yaitu teori ketiga. Sebelum masa Prancis ini juga dikenal sebenarnya aliran sosiologis. Jadi menurut aliran ini, masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Betapapun majunya suatu negara, ia tidak akan dapat hidup sendiri. Dalam berinteraksi tersebut, masyarakat internasional membutuhkan aturan hukum untuk memberi kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan. Pada akhirnya, dari aturan tersebut, masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan. Itu sama halnya seperti yang dikemukakan, maksudnya oleh masa Perancis. Jadi dasar mengikat hukum internasional selayaknya bidang hukum lainnya yang terdapat pada fakta-fakta kemasyarakatan atau fait sociale, yaitu berupa faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan. Jadi dasar mengikat hukum internasional dikembalikan pada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa memiliki hasrat untuk hidup bergabung dengan manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas. Yang berikutnya, kebutuhan dan naluri sosial manusia sebagai individu itu juga dimiliki oleh negara-negara atau bangsa-bangsa atau yang merupakan kumpulan manusia, seperti itu. Itu teori terakhir. Demikian teori atau pembahasan perkuliahan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini hanyalah pokok-pokok pembahasan saja. Harapannya dengan kuliah online ini memberikan semangat lebih teman-teman untuk bisa mencari literatur-literatur terkait materi yang bersangkutan. Jadi kita bisa mencoba selalu terus menjaga budaya literasi, selalu kita itu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dari bahan-bahan bacaan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.